Ikan hiu melayang-layang, kita bilang kita serindu. Kemudian masa lalu, makanya habis waktu setengah batalian. Baiknya nama ragu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Dunurbati dengan NIM 238420200002. Perkenalkan, nama saya Alfatania dengan NIM 238420202017. Perkenalkan, saya Sujiani dengan NIM 2384202005. Kami dari program studi S1 Pendidikan Matematika semester 3. Nah, di sini kami akan membuatkan video studi kasus serta penanganannya. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk melengkapi tugas akhir di semester 3 dengan matkul bimbingan dan konseling. Kasus yang kami angkat yaitu tentang kurangnya rasa percaya diri. Nah, jadi kami mengilustrasikan dengan seorang siswa bernama Jasmine. Nah, dia sering diam, sering mengalahkan nafas, prestasi menurun, dan sering ketakutan. Sejak kecil juga, Jasmine ini mudah sekali tersinggung jika melakukan kesalahan. Terus dia dinasihatin oleh kakaknya atau orang tuanya, dia pasti langsung melarikan diri dan mengurungkan diri di kamar. Kemudian untuk pekerjaan lain, dia juga tidak berani mencoba kalau tidak disuruh. Nah, Jasmine juga sering curiga terhadap teman-temannya ketika ada yang tertawa atau bicara di dekatnya. Ia beranggapan teman-temannya itu menjelek-jelekan dia dan membicarakan dia di belakang. Akibatnya, dia malas bergabung dengan teman-temannya yang sedang mengobrol atau bersenda gurau. Dia lebih suka untuk mengurungkan diri, berdiam diri. Nah, Jasmine mudah putus asa. Kegagalan yang dialaminya merupakan musibah yang sangat besar. Kegagalan mencari jati diri, kegagalan mencapai peringkat 1 adalah hal yang memalukan bagi dirinya. Sehingga dia malas melakukan suatu hal atau malas berusaha, ia tidak gagal lagi. Dia malas mendengar keterangan guru. Menurutnya, yang menyebabkan tidak dapat mencapai peringkat 1 adalah guru-gurunya. Nah, pada pelajaran olahraga pula, dia jarang sekali ikut karena kalau terlalu lelah, dia mudah sakit. Untuk pelajaran yang lainnya, dia selalu mengikuti dengan baik, meskipun dengan meletakkan kepala di bangku atau dengan melamun, atau sambil menulis. Artinya, dia tidak pernah bolos sekolah. Jasmine ini tidak merasa puas dengan apa yang pernah diraihnya. Pada umumnya, anak-anak itu lebih senang jika mendapatkan nilai baik atau menang dalam lomba. Tapi tidak dengan Jasmine. Jasmine tidak begitu peduli apa itu nilai, apa itu juara 1. Nah, penyebab kurangnya percaya diri pada Jasmine yang pertama yaitu sikap orang tuanya. Pola asuh keluarga menjadi sangat penting terbentuknya karakter seseorang. Nah, pola asuh keluarga yang otoriter menyebabkan anak merasa tertekan. Orang tua Jasmine menuntut dia berhasil dalam segala hal dan dalam segala bidang. Nah, sehingga apabila Jasmine mengalami kegagalan, hal ini membuatnya merasa bersalah, putus asa, dan krisis percaya diri. Jasmine menganggap di keluarga tidak ada kebebasan berpikir dan bertindak. Selain itu, ketidakharmonisan dalam keluarga Jasmine membuat dia tidak bisa apa-apa. Sehingga dimanapun Jasmine berada, dia merasa rendah diri. Yang kedua, hubungan sosial dengan lingkungan. Di keluarga, Jasmine sering dianggap sebagai anak kecil. Hal ini membuat dia tidak bisa mengeluarkan pendapatnya. Namun, di sisi lain, dia selalu dimanjakan dan dilayani selama dia mengikuti kehendak ibunya dan ayahnya. Karena orang tuanya mempunyai harapan kepada dia yang berlebihan, di sekolah Jasmine sulit bersosialisasi terhadap guru, teman-temannya, karena dia menganggap tidak ada pihak yang mengerti akan dirinya. Jasmine memiliki fisik yang normal, tetapi tidak dengan kondisi mentalnya. Dia mudah sakit jika berpikir dan bekerja keras. Hal ini yang menyebabkan Jasmine merasa tidak percaya diri. Jasmine juga termasuk anak yang pandai, tetapi kemampuan yang dimilikinya tidak mampu mengantarkan dia meraih kesuksesannya. Akibatnya, kepercayaan atas dirinya berkurang.
Jasmine mempunyai emosi yang kuat. Dia termasuk anak yang mudah tersinggung, mudah marah, mudah cemburu, dan mempunyai keinginan yang kuat. Karena emosi yang sering tidak terkendali tersebut mengakibatkan dia sering sakit. Dia sering kecewa terhadap dirinya maupun orang lain. Dikarenakan pada kenyataannya dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu hal. Penanganan Jasmine ini dilakukan oleh pihak keluarga dan pihak sekolah. Dilibatkannya pihak keluarga dalam menangani masalah ini karena Jasmine lebih banyak meluangkan waktunya di rumah dibandingkan di sekolah. Selain itu, pihak keluarga lah yang sangat berperan untuk membangun rasa percaya diri dari si Jasmine ini. Melibatkan keluarga juga diharapkan dalam bentuk penanganan ini mencapai tingkat yang maksimal. Upaya penanganan juga melibatkan teman-teman, sebagian guru-guru mata pelajaran, dan juga guru bimbingan konseling. Untuk menangani kasus dari Jasmine ini, seorang guru BK harus melakukan beberapa tahap-tahap. Yang pertama itu ada tahap orientasi atau tahap pengenalan. Tahap pengenalan orientasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap orientasi perseorangan, di mana guru BK ini mengamati tingkah laku siswa yang pendiam atau kurang percaya diri. Yang kedua itu ada tahap perkembangan. Nah, di tahap perkembangan ini, orientasi perkembangan ini, seorang guru bimbingan konseling itu melakukan motivasi atau mencari minat bakat dari seorang siswa. Yang ketiga ada tahap orientasi permasalahan. Nah, di sini mereka atau guru bimbingan konseling memberikan pencerahan kepada siswa yang mengalami kurang percaya diri. Nah, dalam ruang lingkup BK, seorang guru bimbingan konseling itu ada 2, dalam ruang lingkup sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Untuk menangani kasus dari si Jasmine, seorang guru BK harus menggunakan ruang lingkup bimbingan konseling di sekolah, yaitu dengan melakukan peninjauan tingkah laku terhadap Jasmine, memberikan motivasi, dan juga memberikan pencerahan kepada si Jasmine ini. Baiklah, di sini kita masuk kepada paradigma bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan konseling, paradigma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kasus biasanya didasarkan kepada pendekatan sistematis dan berorientasi pada kebutuhan individu. Di sini dalam kasus menangani Yasmin ada beberapa paradigma yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan, dapat melakukan atau membantu klien kita dalam menyelesaikan setiap masalahnya, yaitu ada beberapa paradigma. Yang pertama ialah paradigma preventif. Pendekatan ini fokus kepada pencegahan masalah sebelum terjadi. Konselor membantu individu atau kelompok untuk mengenali potensi resiko yang akan terjadi ketika masalah tersebut terjadi. Yang kedua ialah paradigma kuratif atau pemecahan masalah. Paradigma ini berfokus kepada penyelesaian masalah yang sudah terjadi. Di sini kita sebagai konselor berusaha memahami akar dari permasalahan klien tersebut dan kita berusaha membantu untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga ialah paradigma perkembangan. Paradigma ini menekankan pada pengembangan potensi individu secara maksimal sesuai dengan tahap perkembangan hidupnya. Kita sebagai konselor membantu individu mengenali potensi diri dan mengembangkan keterampilan yang relevan. Yang keempat adalah paradigma holistik. Pendekatan ini memandang individu sebagai suatu kesatuan yang utuh dari aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Dalam menyelesaikan masalah, kita sebagai konselor mempertimbangkan semua aspek-aspek yang tadi. Dan yang di sini yang kelima adalah paradigma kolaboratif. Dalam paradigma ini, konselor bekerja sama dengan klien, keluarga, guru, atau pihak lain untuk mencapai solusi yang efektif. Pendekatan ini sering digunakan untuk masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Yang keenam ialah paradigma konstruktivis. Paradigma ini memandang individu sebagai pembangun makna atas pengalaman hidup mereka.
Konselor membantu klien untuk merekonstruksi cara memandang mereka terhadap masalah dan menemukan solusi yang lebih positif. Dan yang terakhir ialah paradigma ekologis. Pendekatan ini mempertimbangkan pengaruh lingkungan sosial, budaya, dan sistem dalam kehidupan individu. Kita sebagai konselor menganalisis bagaimana faktor eksternal mempengaruhi masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas visi dan misi bimbingan konseling dalam penyelesaian masalah ini. Yang pertama kita masuk kepada visi pelayanan konseling adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan dan pengentasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia. Maksudnya di sini tujuannya ialah menjadikan mahasiswa yang percaya diri, kompeten dan berkarakter dalam menerapkan teori dan praktik bimbingan konseling untuk membantu diri sendiri dan orang lain. Kita masuk kepada misinya. Misi untuk mencapai visi tersebut meliputi 1. Membangun kesadaran diri tentang potensi dan kemampuan mereka melalui refleksi dan evaluasi diri secara rutin. Yang kedua ialah menyediakan ruang pembelajaran yang inklusif dan kondusif, sehingga mahasiswa merasa didukung untuk mencoba tanpa rasa takut gagal. Yang ketiga ialah mengembangkan keterampilan komunikasi dan praktik konseling melalui simulasi, role play, dan studi kasus. Yang keempat ialah meningkatkan pelatihan pengelolaan emosi sehingga mahasiswa mampu mengatasi kecemasan, rasa takut, atau keraguan dalam praktik konseling tersebut. Yang kelima ialah mengintegrasikan teknologi pembelajaran untuk mendukung pembelajaran interaktif dan kolaboratif yang dapat memperkuat rasa percaya diri. Untuk tahap selanjutnya, kita perlu memikirkan instrumen apa sih yang tepat untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini. Nah, bisa kita lihat dari kasus sebelumnya, kasus yang sudah kita ilustrasikan, itu kita bisa menggunakan pedoman observasi, wawancara, dan alat pencatatan dokumentasi. Nah, pedoman observasi dilakukan untuk mengetahui rasa percaya diri, khususnya penangkapan rasa percaya diri yang dapat diketahui oleh orang lain mengenai tingkah laku anak di dalam kelas, baik terhadap teman maupun guru. Nah, selanjutnya wawancara. Wawancara dilaksanakan dari anak dan dari sumber data. Banyak data tentang murid yang sudah dicatat dalam beberapa alat pencatatan dokumentasi seperti buku induk, rapor, buku pribadi, dan sebagainya. Rasa percaya diri memiliki peran sangat penting untuk kepribadian dan karakter seseorang. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri lebih tinggi cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi, lebih percaya untuk menyampaikan pendapat, serta lebih mampu menghadapi tantangan dalam studi. Sebaliknya, seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang rendah seringkali merasa ragu-ragu dalam mengambil tindakan, kurangnya mengemukakan gagasan, dan cenderung menghindari tantangan akademik. Demikian video yang kami buat. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat. Dan mohon maaf juga jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kami tadi. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye-bye.